Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utiro akan menjawab soal UAS psikologi konseling. Yang nomor pertama, modal yang perlu dimiliki oleh konselor antara lain, konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai konseling, meliputi teori-teori konseling, teknis pelaksanaan konseling, dan prosedur dalam menjalankan konseling. Yang kedua, konselor harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip pertumbuhan dan perkembangan yang berkaitan dengan psikis manusia. Yang ketiga, konselor harus memahami klien yang akan dia layani, seperti bagaimana budaya klien dan nilai-nilai yang dipegang dalam hidup klien yang nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya konseling. Yang keempat, konselor harus bisa membangun dan menjalin hubungan yang baik dengan klien. Yang kelima, konselor harus bisa menjaga kode etik dan profesionalisme konselor saat menjalankan konseling dan setelah menjalankan konseling. Nomor dua, kode etik penting selain bagi klien juga bagi konselor itu sendiri. Hal itu dikarenakan kode etik mengatur tentang profesionalitas dan etika dalam pelaksanaan konseling. Mengapa hal tersebut penting? Karena kedua hal tersebut, profesionalitas dan etika dalam pelaksanaan konseling itu membantu klien menjadi nyaman saat melakukan konseling, karena mereka merasa aman ketika bercerita, merasa setara, dan merasa didengar oleh konselor. Hal ini nantinya akan membentuk image yang positif terhadap profesi konselor dan membuat orang-orang akan tetap percaya untuk melakukan konseling secara profesional. Nomor tiga, bagaimana jalannya konseling. Pada tahap awal konseling saya, konselor bertanya mengenai kabar klien dan bagaimana perkuliahan klien berjalan sehingga konseling tahap awal berjalan dengan klien bercerita mengenai bagaimana perkuliahan yang dijalani klien akhir-akhir ini. Setelah itu, pada tahap selanjutnya, klien mulai bercerita mengenai permasalahan yang ia alami, yakni kesulitan untuk bersosialisasi di lingkungan perkuliahannya setelah mengalami pengalaman buruk di SMP dan SMA. Lalu selanjutnya, konselor mencoba bertanya ke klien mengenai apa yang seharusnya dia lakukan, dan klien mengatakan ia sebenarnya sudah tahu bahwa dia harus mulai mencoba tidak takut untuk berinteraksi, namun memang masih kesulitan. Dan pada tahap akhir, konseling ditutup dengan konselor berterima kasih kepada klien. Nomor 4, menurut saya hal yang perlu saya tingkatkan dan kembangkan dalam melaksanakan konseling adalah pengetahuan saya mengenai proses pelaksanaan konseling, seperti pendekatan apa yang cocok untuk klien saat konseling. Dikarenakan konseling yang saya lakukan tadinya belum terlalu mengacu pada pendekatan yang saya sudah rencanakan sebelumnya, yakni pendekatan Adlerian. Lalu juga perlu meningkatkan kemampuan teknis seperti bahasa nonverbal untuk menunjukkan empati dan active listening. Sekian dan terima kasih.